Pemirsa, bintang film dewasa Bonnie Blue menghina bendera merah putih viral di media sosial. Ia tidak hanya menyeret bendera merah putih ke tanah, namun ia juga menginjak-injak bendera merah putih. Viral di media sosial, aksi selebritas film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia itu di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Di salah satu momen, Bonnie Blue membentangkan bendera merah putih sambil menceritakan pengalamannya di Bali. Aksi pelecehan itu membuat KBRI London melayangkan aduan resmi ke otoritas Inggris. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pick-up di jalan raya. Bonnie dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak imigrasi Ngurah Rai Bali juga telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya muara muncul di aliran Kali Cengkareng, kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kemunculan buaya tersebut, warga menjadi resah. Buayanya tuh lumayan besar. Ya, remaja lah ini kayaknya, buaya remaja. Wah, masuk ya. Mas bro tuh. Buayanya tuh lumayan besar. Ya, remaja lah ini kayaknya, buaya remaja. Wah, masuk ya. Buaya muncul di aliran Kali Cengkareng Drain, Penjaringan, warga resah. Buayanya tuh lumayan besar. Ya, Buaya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ini diperkirakan berukuran 2 hingga 3 meter, sedang berjemur di pinggir kali dan juga di atas kubus apung. Kemunculan buaya membuat resah dan juga menimbulkan rasa khawatir bagi warga, terutama petugas UPS Badan Air yang juga setiap harinya membersihkan sampah di aliran Kali Cengkareng Drain. Warga berharap agar pihak terkait menangkap buaya tersebut. Sementara itu pemirsa, seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter ini muncul di area persawahan di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya berbobot 200 kg tersebut ini dievakuasi petugas dan dibawa ke Makodamkar, Kota Bekasi. Buaya di Cirawa ya, buaya di Cirawa. Seekor buaya berukuran besar ditemukan warga di area persawahan di Kampung Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Lepasnya buaya muara itu membuat warga panik dan resah karena khawatir membahayakan. Petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi datang ke lokasi setelah mendapat laporan dari warga. 10 orang petugas dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi buaya dari tengah sawah. Saat proses evakuasi, petugas menghadapi kendala karena faktor kondisi hingga bobot buaya. Buaya berbobot 200 kg itu dievakuasi petugas dan dibawa ke Makodamkar, Kota Bekasi. Bahaya. Kita ya agak was-was juga, dikhawatirkan dia menyerang gitu. Karena kita nggak tahu kondisinya bagaimana itu buayanya. Penangkapan kita jerat mulutnya, untuk kemudian kita tarik pinggir dulu, kita cari tempat aman untuk melakukan penangkapannya. Waktunya sekitar 2 jam lah sampai atas itu sampai bisa dievakuasi. Rencananya petugas rescue akan menyerahkan buaya muara berbobot 200 kg dan panjang 2,5 meter ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 200 pelari dan 20 negara ini mengikuti serunya maraton lintas gurun ala Wadi Rum. Selain merasakan pengalaman lari maraton, peserta juga bisa menikmati pemandangan pegunungan pasir merah yang megah.
Para peserta maraton ini tengah melakukan pemanasan sebelum berlari melewati Bukit Pasir di Gurun Yordania dalam event Maraton Wadi Ram. Sebanyak 200 pelari dari 20 negara mengikuti event maraton terbesar di selatan Yordania ini. Serunya maraton di Wadi Ram, peserta bisa merasakan pengalaman berlari melewati landscape gurun pasir sambil menikmati pemandangan pegunungan pasir yang merah yang megah. Peserta bahkan bisa menjumpai unta di sepanjang lintasan. Berbeda dengan maraton di perkotaan, Wadi Ram menawarkan petualangan unik dan menantang di alam dengan cuaca yang ekstrim. Maraton Internasional Ram ke-12 menampilkan berbagai kategori lomba, yakni lari 10 km, 22 km, dan lomba ultramaraton 84 km. Maraton Wadi Ram menjadi ajang olahraga penting yang telah membantu meningkatkan reputasi Yordania di kancah olahraga global. Pemirsa, jelang akhir tahun bencana alam menerjang sejumlah daerah. Cuaca ekstrim menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah pun bersiap untuk mengatasi potensi bencana di akhir tahun. Bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sabtu sore. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Sejumlah pengunjung pun panik menyelamatkan diri. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung akibat hujan deras yang mengguyur. Saat ini, pengelola wisata Guci terpaksa menutup sementara Pancoran 13 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara di Jawa Timur, angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata kuliner di pantai selatan Bangkalan. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan semi permanen termasuk yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepi pantai. Ya, dengan cuaca dan angin yang begitu kencang, cuaca ekstrim, sehingga dengan angin yang kencang itu merobohkan sebagian besar pantai dermaga Rindu. Tapi nggak ada korban, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Cuaca buruk yang terjadi di sejumlah daerah membuat pemerintah bersiap hadapi bencana. Masyarakat pun diminta lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Keempat, kita harus selalu mengantisipasi ketidakpastian dan kondisi tidak terduga, terutama terkait cuaca ekstrim dan potensi bencana alam, dengan menyiapkan skenario dan langkah respon yang cepat dan tepat. Ya Allah, Pak, banjir gede, ya Allah. Di Jawa Timur, selain cuaca buruk, warga juga harus waspada akan banjir lahar dingin dari Gunung Semeru. Banjir lahar dingin Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Sementara itu, hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Masyarakat pun dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Tim Liputan iNews melaporkan.